Yo, what's up guys? Gimana kabar kalian? Jadi tadi gue nemu sebuah artikel yang cukup menarik sebenarnya. Jadi dia berjudul Mengapa Indonesia Tidak Pernah Sukses Produksi Pesawat Terbang. Ya, ini artikel yang membuat kita agak mikir juga, dan walaupun kita lebih kurang udah tahu jawabannya tapi tetap pengen baca ya kan. Ya, kita tahu Indonesia tuh dikenal dengan negara yang berpotensi sebenarnya, apalagi sebenarnya mampu gitu sumber daya manusianya untuk nge-build pesawat terbang. Hal ini dibuktikan sejak Nurtanio, Wiweko, ini nama-nama yang nggak gua terlalu kenal sih, tapi di sini yang gua kenal itu dan paling kenal itu Pak B.J. Habibie ya. Ya, kita tahu kalau udah denger nama Pak B.J. Habibie itu tentunya kita pasti selalu keingat dengan pesawat ya kan. Jadi di periode Habibie itu terlihat kemampuan Indonesia itu yang berhasil masuk kelas global, dan untuk ngebuat pesawat terbang sebagai industri yang sangat menjanjikan sebenarnya buat negara ya kan. Apalagi pada momen itulah, momen yang udah terlepas dari kita. Tapi sangat disayangkan, baik di era mereka itu potensi besar itu seakan menguap ya, seiring dengan sirnanya komitmen pemerintah ya. Pada akhirnya komitmen pemerintah sebagai decision maker ya kan dalam bidang kedirgantaraan. Jadi poinnya seakan-akan mengatakan kalau memang mau mensukseskan hal tersebut harus berada di kursi kepemimpinan atau kekuasaan ya kan. Tapi sayangnya pada periode Habibie itu nggak sempat terlaksana, dan bahkan dia terlepas dari kekuasaan tersebut sebelum bisa mewujudkan hal tersebut, mungkinnya lebih kurangnya karena memang pas masa Pak Habibie itu juga nggak lama gitu kalau kita ingat ya, walaupun kita mungkin belum lahir juga kebanyakan pada saat itu ya. Jadi industri pesawat terbang itu memang perlu banyak banget resource katanya. Industri pesawat terbang itu butuh orang yang ngerti dan memiliki visi. Di sini butuh manusia yang memang unggul lah ya kan. Industri penerbangan itu perlu teamwork dan orang-orang yang memiliki kesadaran tentang perencanaan dan jangka panjang. Industri penerbangan memerlukan seorang leader, memerlukan komitmen nasional untuk maju demi kepentingan bersama tanpa dipengaruhin ambisi sepersonal, golongan, apalagi partai. Ini nih di Indonesia yang sulit ya kan. Industri penerbangan memerlukan pembinaan SDM yang terpola dengan baik. Terus juga industri penerbangan perlu research dan development yang berkelanjutan tiada akhir ya. Ini memang sangat diperlukan sih. R&D itu di mana-mana itu diperlukan ya kan. Industri penerbangan memerlukan orang-orang yang punya tekad kuat. Dan ya, tanpa itu semua maka kita tidak usah heran dengan realita yang tengah kita hadapin sekarang ya. Dari ngebaca keperluannya ada sebanyak itu sendiri, memang sih kita mikir ya kalau di Indonesia pasti berat untuk membutuhkan banyak hal tersebut ya kan. Tapi ya meskipun begitu tetap ada juga lah mereka kembangkan pemerintah kita mengenai pesawat terbang kebanggaan nasional ya kan. Kabarnya di sini itu ada N219 yang pertama kali terdengar gagasannya muncul sejak 2003. Tapi sekarang nggak tahu di mana perkembangannya. Pesawat N219 merupakan aircraft choice bagi Indonesia. Juga udah pernah terbang perdana pada tahun 2017, ini gue nggak tahu sih beritanya. Dan berhasil mendapat type certificate dapat sertifikat lah intinya pada 2020. Tapi sampai sekarang nggak kedengeran lagi kabar N219. Hilang ditelan masa ya kayaknya. Juga ada gagasan produksi pesawat R80 dengan spesifikasi di atas N219 tadi yang dikembangkan oleh PT Regio Aviasi Industri dan direncanakan udah bisa terbang pada tahun 2022. Namun nasib malang diderita R80 karena terpaksa dihapus dan dicoret dari proyek strategis nasional pemerintah 2020-2024. Jadi seharusnya yang R80 ini direncanakan udah bisa terbang 2022, ternyata malah dicoret gitu. Ya kalau itu mungkin faktor COVID juga ya, yang mana penerbangan memang lagi down banget itu pada tahun 2020-2021 ya kan. Apalagi istilahnya bicara setelah COVID, penerbangan ya rasanya kurang diperhatikan jadi industri ini. Dan ya, sangat masuk akal bahwa kesuksesan sebuah industri penerbangan tidak cukup cuman memiliki potensi belaka. Tanpa dukungan kuat pemerintah dan para elit yang sadar kebutuhan membuat pesawat terbang sendiri, maka kita tidak akan pernah berhasil. Jadi ya, pada akhirnya kesimpulannya ya, pemikiran aja, vision aja, orang pintar aja nggak cukup gitu.
harus full support, bener-bener disupport dari negara ya kan, barulah hal tersebut bisa terwujud. Dan itulah yang kita kurang kayaknya ya, full support dari negara tersebut. Jadi dituliskan lagi, di saat sekarang itu orang lagi tengah sibuk dengan dinamika Pilpres 2024, dipastikan gak akan ada lagi yang sempat mikirin tentang industri penerbangan nasional. Dan gak akan ada lagi yang sempat mikirin nasib pesawat N219 tadi dan juga R80 yang nasibnya tadi makin gak jelas lah gitu. Gue sendiri bukan fans aircraft sih sebenarnya, dan naik pesawat terbang aja nggak pernah gitu. Tapi ya memikirkan kalau Indonesia punya pesawat sendiri itu sesuatu yang keren juga ya kan, bisa dibanggakan lah gitu. Tapi ya buat sekarang sepertinya masih angan-angan belaka lah ya. Proyeknya di stop, kabarnya mau diganti dengan proyek drone sih. Dulu yang waktu penghentian yang R80, tapi nggak tahu itu proyek drone-nya sekarang gimana. Ya gue juga nggak terlalu update mengenai berita-berita seperti ini. Gue ngebahas karena memang kebetulan aja kepikiran untuk ngebahas karena ngebaca title awalnya tadi cukup menarik ya kan. Ya mungkin kalian di sini ada yang lebih paham, bisa bantu jelasin gimana atau sampai mana perkembangan aircraft di Indonesia sampai sekarang gitu. Silahkan tuliskan di komentar deh, dan ya sekian dulu pembahasan dari gue.